Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saat ini berada. Malam hari ini kita boleh kembali dalam renungan malam. Puji Tuhan, marilah kita memulaikan dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik, buat anugerah dan kebaikan, buat penyertaan dan pimpinan-Mu. Kami akan sama-sama belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh memahami maksud dan rencana dan kehendak dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam suratan Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-36. Demikian bunyi sabda Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ketika kita mempelajari suratan Roma, maka begitu kaya dengan kekayaan-kekayaan Allah. Rasul Paulus menuliskan dari pasal 1 sampai pasal 11. Bagaimana tentang pokok-pokok pengajaran, doktrin yang penting, yang perlu mereka pahami, dan perlu mereka pun laksanakan ataupun dilakukan. Kemudian mulai pasal 12 sampai pasal yang ke-16, Rasul Paulus bicara tentang bagaimana praktik kehidupan sehari-hari sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal 11 ayat 36, maka dalam renungannya, maka diakhiri dengan sebuah ayat yang dimulai dengan dikatakan segala sesuatu. Ini mencakup tentang segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, yang ada, yang kita nikmati. Baik itu kehidupan secara jasmani. Kita bisa makan, minum, kita bisa menikmati alam, ada pakaian, ada makanan, dan seterusnya. Tetapi bicara juga segala sesuatu adalah berhubungan dengan keperluan yang utama dari hidup manusia, yaitu keselamatan. Dan keselamatan itu yang Tuhan berikan, Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Sehingga dikatakan berkat yang terbesar, segala sesuatu, yaitu termasuk keselamatan. Segala sesuatu itu ditekankan dari Dia. Segala sesuatu dari Dia, dari Allah. Artinya ini memberikan pemahaman. Apapun yang kita miliki, kekayaan, kedudukan, ataupun kita kesehatan, apapun yang kita miliki dalam dunia ini, harus diingat, itu adalah dari Tuhan. Kita membuka lebih dahulu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada
suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini memberikan gambaran juga bagi kita bahwa dikatakan Allah lah yang menjadikan, yang mengadakan segala sesuatu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Sampai 2 kali disebutkan karena, ya oleh Allah kita hidup. Ini memberikan satu pemahaman bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Puji syukur kita mungkin boleh menikmati fasilitas yang baik. Mungkin Bapak Ibu mempunyai kedudukan yang baik di tempat bekerja, ataupun mempunyai perekonomian yang baik, punya usaha yang baik, dan segala sesuatu yang baik. Ingatlah, itu adalah dari Tuhan. Sehingga kita harus memahami, menyadari, karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, maka dikatakan kita pun harus ingat, kita harus mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Sebab dalam Roma pasal yang ke-11 tadi dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Frasa terakhir disebutkan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini memberikan makna bagi kita. Segala sesuatu yang kita nikmati, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, segala hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, biarlah kita kembalikan segala puji, segala hormat kepada Tuhan saja. Sehingga kita tidak layak untuk menerima pujian, sebab itu miliknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kali bangsa Israel ketika akan masuk ke tanah perjanjian, maka firman Tuhan datang kepada Musa dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Saya membacakan ayat yang ke-7. Mulai. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu,
karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat 11. Hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat yang ke-14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Lalu ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, maka Tuhan mengingatkan mereka jangan sampai tinggi hati. Jangan sampai mereka melupakan Tuhan dengan segala hal yang mereka akan nikmati. Tanah, kekayaan, kambing domba, dan apapun sampai rumah diberikan. Namun Tuhan berkata, jangan tinggi hati. Jangan sombong. Terus ingat Tuhan, karena semuanya dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun saat ini berada, firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Apapun yang kita nikmati, yang kita miliki, ingat, itu dari Tuhan. Karena itu, janganlah tinggi hati, jangan sombong, terus ingat Tuhan, dan tidak melupakan Tuhan. Biarlah renungan malam hari ini terus menjadi ingat-ingatan bagi kita, supaya kita tetap berkenan di hadirat-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong, memberkati, dan menyertai kita sepanjang waktu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat renungan malam hari ini. Kami diingatkan, kami ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami untuk terus menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu adalah dari Tuhan. Segala hal yang kami miliki, baik kekayaan, kedudukan, jabatan, ataupun hal-hal yang lain, ingatkanlah itu dari Engkau. Supaya kami tidak tinggi hati, supaya kami tidak melupakan Engkau, dan kami terus rendah hati di hadapan-Mu. Berkatilah umat-umat-Mu, berkatilah dalam pekerjaan rumah tangga, usaha, mata pencaharian. Berkatilah dengan berkat kesehatan dan anugerah Tuhan berlimpah di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati hari ini dan seterusnya. Haleluya. 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 Gerejaku adalah rumahku.